Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabbihi wa sallam. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa bersuah kembali secara virtual online untuk melanjutkan proses perkuliahan kita dalam mata kuliah ilmu Al-Quran. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah, sebagai penerima wahyu ya, Al-Quran yang hari ini kita sedang akan mencoba mendalami aspek-aspek ya, dari Al-Quran itu. Teman-teman semua, pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang ilmu Al-Quran dan ruang lingkupnya ya, secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya. Ontologi itu konseptual, definisi. Ya, mudah-mudahan teman-teman masih memahaminya bahwa ilmu Al-Quran itu adalah pengetahuan tentang Al-Quran atau sekumpulan pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari aspek turunnya, aspek sebab turunnya, aspek tempat turunnya, dan seterusnya. Ya. Dari sisi epistemologi, ilmu-ilmu Al-Quran ini bersumber ya, dari kajian terhadap Al-Quran ya, yang didukung oleh informasi-informasi riwayat hadis. Nah, misalnya, kalau orang mengkaji asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya ayat, maka sumber pengetahuan tentang asbabun nuzul itu dari riwayat. Pada aspek aksiologi, tujuan kita mempelajari ilmu Al-Quran itu sebagai alat, ya, sebagai ilmu alat di dalam memahami Al-Quran. Jadi pengetahuan kita tentang ilmu Al-Quran ini akan membantu kita ya, untuk bisa memahami Al-Quran dengan tepat, ya, dengan baik. Teman-teman semua, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang nuzul Al-Quran. Ya, nuzul Al-Quran. Ada 3 hal yang kita akan pahami. Yang pertama aspek konsep, ya, definisi, pengertian. Yang kedua proses, ya, bagaimana turunnya Al-Quran itu. Dan yang ketiga apa hikmah, ya, hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, untuk aspek definisi pengertian, jadi kata nuzulul Quran ini atau kata nuzul Al-Quran, setiap kita mendefinisikannya harus kita mengkaji dari aspek bahasa. Ada 2 kata yang mesti kita jelaskan. Yang pertama kata nuzul, yang kedua kata Al-Quran. Kata nuzul sendiri itu bentuk masdar. Bentuk masdar dari kata nazala, yanzilu, nuzulan. Yang dalam pemahaman Ibnu Faris, dia katakan, dia terjemahkan, dia maknai hubutus syai' wa wuku'i, turunnya sesuatu atau jatuhnya sesuatu. Sedangkan dalam pandangan Al-Raghib Al-Asfahani,
Ya, dia mengatakan kata nuzul itu bermakna infitatu min uluwin, ya, turunnya dari ketinggian. Itu makna nuzul secara bahasa. Kemudian Dawud Al-Attar mengatakan kata nuzul itu bermakna tiba di tempat dari ketinggian. Ya, ketinggian di sini ya, menunjukkan tempat dalam konteks Rasulullah. Ya, jadi Nabi sebagai penerima wahyu, ya, maka Jibril datang membawa wahyu turun ya, dari langit sana, dari atas. Jadi turunnya Al-Quran tidak dipahami sebagai jatuhnya Quran itu, bahwa Quran jatuh, Quran turun. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa wahyu itu. Itulah yang mengantarkan wahyu ke Nabi, ya, baik secara langsung maupun melalui mimpi misalnya. Dalam Al-Quran kita bisa menemukan ya, beberapa ayat yang menggunakan kata nazala, kata nuzul. Misalnya nazala bihir ruhul amin. Nazala bihir ruhul amin. Saya kira ini makna bahasa dari kata nuzul. Kemudian kata Al-Quran. Nah, kata Al-Quran sendiri saya kira kita sudah paham semua bahwa kata Quran itu dari kata qira'ah, ya qira'uh qira'ah, artinya bacaan. Kemudian secara istilah Al-Quran itu kalam Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad sebagai mukjizat, ya, membacanya sebagai ibadah, dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Secara utuh kata nuzulul Quran itu bermakna proses turunnya Al-Quran. Jadi nuzulul Quran itu berbicara tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran. Ini yang kemudian nanti kita akan bahas pada poin berikutnya. Jadi saya kira ini poin pertama. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Jadi secara istilah nuzulul Quran itu adalah proses turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran dan bagaimana prosesnya nanti kita akan bahas pada poin berikutnya. Teman-teman semua, ya, kita pindah pada proses. Al-Quran dalam menyampaikan informasi tentang turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran, ia menggunakan dua ungkapan yang berbeda. Ya, ada ungkapan al-inzal, ada ungkapan at-tanzil. Jadi al-inzal dan at-tanzil. Untuk term inzal, kata inzal itu berkaitan dengan proses turunnya Al-Quran yang sifatnya sekaligus. Kalau dia menggunakan istilah inzal. Kalau dia menggunakan istilah at-tanzil, maka itu menunjukkan proses turunnya secara bertahap, secara berangsur-angsur. Sehingga dari dua penggunaan istilah inzal dan tanzil ini, ya, teman-teman sudah bisa memahami bahwa Al-Quran itu turun dalam dua bentuk, dua proses. Ada proses yang sifatnya sekaligus dan ada proses yang sifatnya bertahap, berangsur-angsur. Nah, kita bisa menemukan misalnya lafal-lafal inzal itu
dalam surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Atau misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadar atau inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Ya. Jadi ketiga ayat tadi itu yang saya sebutkan itu menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan ya, pada malam yang sama, ya, malam yang penuh berkah, malam yang mulia, ya, malam Ramadan. Dan ini berkaitan dengan penurunan Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi ini proses pertama dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian penggunaan kata-kata tanzil yang menunjukkan bertahap itu kita bisa temukan misalnya di surah Asy-Syu'ara wa innahu latanzilu rabbil alamin wa qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liusabbita allazina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Atau tanzilul kitab inallahil azizil hakim. Ya, jadi lafal-lafal tanzil itu menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Dan ini merupakan tahapan penurunan kedua. Jadi Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu sekaligus, Baitul Izzah kepada Rasulullah itu berangsur-angsur. Dan ini disesuaikan dengan kebutuhan dakwah Rasulullah dan situasi kondisi masyarakat yang dihadapi oleh beliau. Jadi teman-teman semua yang saya hormati, proses ya, turunnya Al-Quran ini memang para ulama kita ada perbedaan pandangan, ya, perbedaan pendapat di sini. Ya, ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu ya, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar ya, pada bulan Ramadan yang sifatnya sekaligus. Ya, baru kemudian diturunkan berangsur-angsur ya selama 20 tahun atau 23 tahun ya, sesuai dengan kebutuhan dakwah Rasulullah. Ya. Bahkan ada mengatakan 10 tahun di Mekah, yang 13 tahun di Madinah. Nah, ada pendapat bahwa Allah menurunkan Al-Quran ya, ke langit dunia itu selama 20 tahun. Jadi dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sudah 20 tahun atau 20 atau 23 kali atau 25 kali malam Al-Qadar. 23 kali malam Al-Qadar. Bukan 23 tahunnya, tapi 20 tahun, 20 kali atau 25 kali malam Al-Qadar. Ya. Pendapat yang lain menjelaskan bahwa penurunan Al-Quran, sebagian berpendapat bahwa penurunannya ya, dimulai pada malam Qadar. Ya, kemudian setelah diturunkannya secara bertahap sepanjang masa penurunannya. Ya, pendapat keempat, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz sekaligus, ya, lalu penjaganya mengaksudnya kepada Jibril selama 20 malam, kemudian Jibril menurunkannya kepada Muhammad selama 20 tahun. Jadi ada 4 pendapat. Dan dari keempat pendapat itu, As-Suyuti ya, mengatakan bahwa pendapat yang pertama yang paling benar, yaitu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah,
Ya, sekaligus Baitul Izzah pada Rasulullah secara berangsur-angsur. Ya, itu saya kira tentang proses ya, sebagai bagian kedua dari topik kita tentang nuzul Quran. Kita pindah pada poin ketiga, apa hikmah? Ya, kenapa Al-Quran itu turun berangsur-angsur? Nah, jadi yang pertama, ya, hikmah. Ya, mengapa Al-Quran mengapa Allah menyampaikan Al-Quran pada Rasulullah secara bertahap, berangsur-angsur? Yang pertama untuk meneguhkan hati Nabi dalam melaksanakan tugas suci. Yusabbita bihi fu'adak. Jadi untuk meneguhkan jiwa Nabi. Ya, kalau kita ditanya, kalau ada pertanyaan teman-teman, kenapa jiwa Nabi? Apa Nabi galau? Apa Nabi gelisah? Kenapa mesti ditenangkan jiwanya? Nah, teman-teman semua, ya sangat berat. Ya, ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, ya, itu awal pelantikan beliau sebagai Nabi. Dan ketika dia menyampaikan kepada umatnya, kepada orang-orang Mekah pada saat itu bahwa dia menjadi Nabi, itu sudah dipercaya. Dan tidak hanya dari orang lain, tapi pihak keluarga sendiri tidak percaya bahwa Muhammad itu Nabi. Ya, kecuali istrinya sebagai penyokong utama, Khadijah, ya, mendukung dakwah Rasulullah, itu mempercayai langsung. Maka dia menjadi wanita yang pertama kali beriman sama Rasulullah. Jadi kondisi Nabi ya, yang menerima penolakan dari orang-orang Makkah pada saat itu mesti selalu dihibur, selalu dikokohkan, diteguhkan jiwanya, dan Allah kokohkan jiwanya itu melalui ya, wahyu-wahyunya, ya, wahyu-wahyunya. Jadi itu yang pertama. Jadi meneguhkan hati Nabi, ya, karena Rasulullah itu ya, bukan merasa galau secara ini, tapi dia mendapatkan tantangan dakwah dari masyarakat. Yang kedua, ya, kenapa Al-Quran turun berangsur-angsur itu untuk memudahkan dihafal. Jadi penerimaan wahyu ini sifatnya hafalan, ya, sifatnya hafalan. Ya, jadi Jibril itu menyampaikan wahyu ke Nabi, ya, dia membacakan wahyu itu, ya, sampai Rasulullah hafal wahyu itu. Ya, bahkan kadangkala ya Nabi ya mungkin Jibril mengulangi kedua, ketiga kalinya, Nabi kadang ikut, ya, mengikuti bacaan Jibril sampai Allah menegur Rasulullah. Ya, dalam surah Al-Qiyamah itu, la tuharrik lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Wahai Muhammad, jangan kamu gerak-gerakkan lisanmu mengikuti bacaan Jibril. Ya, karena untuk Anda ingin cepat menghafalnya. Karena inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Karena sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan Quran itu dalam jiwa. Ya. Jadi yang kedua, Al-Quran turun bertahap agar mudah dihafal. Dihafal oleh Nabi, dan juga dihafal oleh sahabat-sahabat Nabi. Ketika Nabi setelah menerima wahyu dari Jibril, dia sampaikan ke sahabat-sahabatnya. Dia bacakan itu kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya juga mendengarnya sampai menghafal ayat itu. Yang ketiga sebagai mukjizat. Sebagai mukjizat. Jadi ya mukjizat karena orang-orang Arab ya, Makkah pada saat itu tidak percaya pada Al-Quran, ya, bahkan menuduh Al-Quran sebagai syair, ya, sebagai syair, sehingga Al-Quran menantang mereka, ya, menantang mereka. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Ya, jika Anda meragukan bahwa ini wahyu, ya, coba Anda datangkan ya, satu surah yang sama seperti Al-Quran itu. Apalagi kalian itu kan hebat dalam membuat syair. Jadi orang-orang Arab itu dikenal sebagai pembuat syair ulu. Bahkan ada perlombaan syair. Ya,
syair yang paling bagus, ya, juaranya itu digantung di Ka'bah pada masa itu. Jadi Quran ini turun berangsur-angsur sebagai mukjizat Nabi. Ya, mukjizat Nabi, ya, baik nanti kita akan kaji pada topik ijaz nanti, ijaz Quran, tapi sebagai informasi awal dia menjadi mukjizat, ya, untuk mematahkan pandangan-pandangan, pikiran-pikiran orang-orang yang menentang atau yang tidak menerima dakwah Rasul. Ya, yang keempat, ya, untuk menerapkan hukum secara bertahap. Jadi turunnya Al-Quran berangsur-angsur itu sekaligus menjadi tanda bahwa hukum-hukum agama ini, ya, dilaksanakan secara bertahap, ya, tidak sekaligus. Kalau Al-Quran turun sekaligus, maka hukumnya, penegakan hukumnya berat. Maka Quran kasih bertahap-tahap. Ya, sholat dulu, ya, baru haji lagi, itu bertahap, tidak sekaligus. Jadi tidak semua kewajiban syariat agama sekaligus turun. Ya. Demikian pula pada aspek-aspek hukum yang lain. Ya, misalnya tentang pengharaman khamar misalnya, tidak sekaligus Allah mengharamkan khamar, ya, karena Allah tahu, ya, meminum khamar itu, ya, bagi orang-orang Arab itu sudah menjadi tradisi yang mendarah daging dalam jiwa mereka, sehingga Allah tidak haramkan sekaligus. Misalnya orang tanya Nabi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, kalau ditanya tentang khamar dan judi, kata Allah, qul fihima ismun kabir, katakan wahai Muhammad, itu dosa besar, tapi wa manafi'u linnas, ada manfaatnya itu. Itu tidak mengharamkan khamar. Nah, karena khamar belum haram, ada orang yang sudah masuk Islam masih minum. Nah, karena masih minum, tiba waktu sholat, dia mau sholat. Pergilah dia sholat dalam keadaan mabuk. Ya. Yang pada akhirnya dia mengalami kesalahan dalam bacaan sholat. Maka Allah tegur. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Itu juga belum mengharamkan khamar. Hanya Allah larang, kalau Anda mau sholat, jangan dalam keadaan mabuk. Kalau Anda dalam keadaan mabuk, jangan dekati sholat. Kasih normal dulu pikiranmu. Kasih kembali dulu jiwamu. Sadarkan dulu. Karena khamar, ya, mabuk itu kan menghilangkan akal. Kalau menghilangkan akal, bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah dalam keadaan akal yang tidak normal? Bahkan agama itu tidak mewajibkan hukum-hukum agama kepada orang yang tidak berakal, orang gila misalnya. Tidak wajib itu hukum-hukum agama. Ya, nanti pada tahap ketiga baru Allah haramkan itu khamar, ya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum. Ini baru mutlak haraman. Ya. Jadi itu keempat, ya, Al-Quran turun berangsur-angsur, ya, itu aspek penegakan hukum. Ya, yang kelima, ya, sebagai bukti bahwa Al-Quran itu bukan rekayasa Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Jadi karena dia turun berangsur-angsur, maka penyampaian wahyunya itu sesuai apa yang Nabi terima. Bukan Muhammad yang buat-buat. Kalau Muhammad yang buat-buat kan, ya, boleh jadi setiap saat dia berbicara menyampaikan wahyu, tapi, ya, Nabi itu tidak menyampaikan wahyu sesuai dengan apa yang dia terima dari Jibril, sahabat-sahabat. Jadi saya ingin ulangi, ya, ada 5 poin, ya, hikmah kenapa Quran turun berangsur-angsur. Yang pertama untuk meneguhkan hati Nabi, yang kedua untuk mudah dihafal, yang ketiga untuk mudah dalam menegakkan hukum, yang keempat sebagai mukjizat, yang kelima sebagai bukti, ya, bukti bahwa Al-Quran ini bukan rekayasa Muhammad, bukan buatan. Ya, saya kira ini teman-teman, ya, poin-poin penting, ya, dari tema kita Nuzulul Quran. Ya, mudah-mudahan bisa menambah informasi, ya, karena teman-teman sudah membaca, menelaah, ya, topik ini untuk membuat tugasnya. Kemudian saya juga mengirimkan materi tambahan.
tambahan dan mudah-mudahan semakin memperkuat ya pemahaman teman-teman tentang nuzul Quran. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi